Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi, nahmadu haqqa hamdih, wa nashkuruhu haqqa syukrih. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salata ahli samawati wal ardi alaihi wa ajiz ya Rabbi lutfakal khafiyya fi amrina birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mengkaji kitab Minhajul Atqiyah karya Kiai Saleh Darat ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk beliau dan juga untuk Zahyaddin Al-Malibari, pengarang nadhamnya, serta kita mohon kepada Allah kiranya Allah berkenan berikan manfaat ilmu kita fiddini wa dunya wal akhirah. Allahumma walana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-18 kemarin, bahwa Syekh Saleh Darat menulis dari hadis Nabi Muhammad SAW, innal faqwata li ashabi sa'adah wa innal ghina lil mu'minina fi akhir zamani sa'adah, bahwa kesederhanaan atau papahina bagi sahabat-sahabatku adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan bagi kaum mukminin di akhir zaman adalah kekayaan. Maka dari hadis tersebut terdapat makna bahwa pada era sahabat itu sa'adah penekanannya pada kesederhanaan, pada hal-hal yang sifatnya biasa, baik makanan, pakaian maupun tempat. Itu hal yang biasa atau sangat-sangat sederhana. Itulah kebahagiaan di era sahabat. Tetapi di akhir zaman seperti kita sekarang ini, bahwa orang mukmin oleh Syekh Saleh Darat, bahwa orang mukmin itu harus menjadi kaya, harus memiliki harta yang banyak. Kemudian Syekh Saleh Darat memperkuat dengan banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita infak, sedekah, zakat, pergi haji, yang semuanya adalah membutuhkan harta. Oleh karena itu, orang mukmin atau ilmuwan atau orang-orang berilmu di era sekarang ini perlu penampilan yang bisa menjadi kebanggaan umat mukminin, menjadi kebanggaan umat Islam di tengah glamornya atau gaya hidup masyarakat sekarang ini. Selanjutnya pada bagian ke-19 ini, Nadim berkata, atau Syekh Nadim, Syekh Zainuddin Al-Malibari berkata, mayat luban malaysa ya'nihi faqad fatal ladzi ya'nihi min ghairi tila. Kemudian Syekh Saleh Darat memberi arti, moko sapa-sapa wonge amrih ing barang kang ora mitulungi ing dalam akhirate, lan ora manfaati ing dalam dunyane, maka teman-teman pot lan teman-teman kelangan ing barang kang mitulungi lan barang kang manfaati, oleh ilang saking ora nganggo taksir ing dalam pote, tegese pasti pote lan pasti ilange ora nganggo kangelan. Kaum muslimin, saudara-saudara yang dirahmati Allah,
Dalam bahasa Indonesia, barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak bisa menolong akhirat, barang siapa mencari sesuatu yang tidak bisa menolong kita di akhirat dan juga tidak bisa memberi manfaat di dunia, maka betul-betul habislah dia dan dia betul-betul kehilangan sesuatu yang bisa menolong dan sangat bermanfaat. Hilangnya sesuatu itu tidak lagi sedikit, tetapi betul-betul habis dan hilang yang tak terkira. Maksudnya, jadi Syekh Sholeh Darat memberi syarah, sesungguhnya orang yang bermaksud mengenak-enakkan makanan, memewahkan pakaian, menyombongkan duniawinya, dan hendak bebas dalam kegembiraan dengan kendaraan. Orang yang seperti itu adalah betul-betul kehilangan sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Maka kemudian pendapat Nadhim ini oleh Syekh Sholeh Darat sesuai dengan pandangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man talaba ma la ya'nihi fatahu ma yuhnihi. Barang siapa mencari sesuatu yang tidak memberi manfaat, maka serenalah sesuatu yang semestinya membuat ia kaya. Ini merupakan ungkapan jami', komprehensif, yang memiliki makna banyak, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, rawahu Tirmidzi. Termasuk kebaikan orang Islam adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, tentu dalam hal ini tidak bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Imam Hasan berkata, termasuk ciri-ciri orang yang disepelekan Allah adalah hamba yang diberi pekerjaan tetapi tidak beri manfaat di akhirat. Dan itulah ciri-ciri orang mahdul atau orang yang diterlantarkan. Kemudian berkata Abu Darda, tidak ada yang dimiliki setiap manusia kecuali kurang akalnya. Maka sesungguhnya manusia ketika mendapatkan harta yang meningkat, yang menguntungkan, maka manusia sangat gembira sekali, sehingga membawa siang dan malamnya, merusak umurnya. Hal seperti itu apakah tidak membuat susah orang tersebut? Oleh karena itu, Syekh Sholeh Darat menyimpulkan maka bodoh sekali anak Adam dan kumprung sekali manusia itu. Apa gunanya dan apa manfaatnya dengan tambahnya harta sementara usianya justru semakin berkurang dan kemudian dengan kurangnya usia itu justru semakin mendekatkan kepada akhirat. Selanjutnya Syekh Nadhim menulis wa minha az-zuhdu. Lan setengah wasiate para aulia iku zuhud. Tegese sengit donya ing dalem atine. Sengit donya ing dalem atine. Nah, jadi di antara wasiat para aulia adalah zuhud, yaitu tidak senang terhadap duniawi di dalam hatinya. Jadi di dalam hatinya itu tidak ada rasa senang terhadap hal yang sifatnya duniawi. Zuhud ini merupakan jalan aulia ketiga atau jalan yang dilalui para wali Allah yang ketiga. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah qanaah, dan ketiga ini adalah zuhud. Nah, selanjutnya saya saudara melanjutkan angandika Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana dene zuhud ing dalem donya iku dadi rahat atine lan rahat badane. Ana dene demen
Dunya iku suwe susahe lan priatine lan ora sembarang kawula ing dalem oleh taatullah angin den coba dene Allah Subhanahu wa taala kelawan susah. Jadi Rasul bersabda sesungguhnya zuhud terhadap duniawi itu, zuhud terhadap duniawi itu menjadikan istirahatnya hati dan badan. Jadi kalau orang bisa enggan terhadap dunia, terhadap duniawi, maka dijelaskan dalam hadis ini berarti hatinya dan badannya istirahat. Sedangkan cinta duniawi itu membuat orang mengalami kesusahan dan keprihatinan yang lama. Dan tidak semua hamba dapat dengan mudah melakukan ketaatan kepada Allah kecuali akan dicoba oleh Allah dengan kesusahan-kesusahan. Lan Nabi ngendika malih sapa-sapa karep yen to den paringi dene Allah Subhanahu wa taala ing ilmu ora kelawan ngaji lan pinaringan pituduh ingkang bener ora kelawan pituduhi guru maka zahido sira ing dalem donya. Mafhume iki hadis setuhune wong kang demen donya maka nuli ngaku oleh ilmu Allah yang tanpa guru maka iku goroh. Jadi Nabi bersabda siapa ingin diberi ilmu oleh Allah tanpa belajar dan tanpa mendapat petunjuk guru maka berbuat zuhudlah kamu terhadap hal yang bersifat duniawi. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu dari Allah tanpa belajar dan tanpa mendapat petunjuk guru, maka zuhudlah terhadap duniawi. Nah, hadis ini dapat difahami bahwa orang yang cinta dunia kemudian mengaku mendapat ilmu Allah tanpa guru, maka hal seperti itu sesungguhnya adalah bohong. Jadi ngaji atau mendapatkan ilmu tanpa guru itu sesungguhnya adalah bohong. Jadi kalau ada orang mengatakan belajar sendiri otodidak itu sesungguhnya juga tidak benar secara keseluruhan karena apa yang didapat apakah belajar dari buku ataukah dari medsos atau apa itu sesungguhnya juga ada sarana, ada media belajar dia. Ada media belajar dia. Jadi siapa yang nulis di medsos, siapa yang nulis di buku, kemudian dia pelajari, sesungguhnya itu secara tidak langsung juga ada gurunya. Sehingga tidak bisa kemudian tanpa guru. Maka kalau kemudian orang belajar sendiri melalui buku atau media sosial yang lain, kemudian menunjukkan bahwa dia belajar sendiri, itu sesungguhnya adalah bohong karena pada dasarnya secara tidak langsung tetap bagaimanapun ada yang mengajari meskipun tidak langsung. Selanjutnya lan angendika malih tatkala ningali sira wong lanang ingkang wis pinaringan zuhud fid dunya lan pinaringan pangucap ingkang bener maka marka sira kabeh ing wong iku krana iku pinaringan hikmah. Jadi ada sabda Nabi lagi, ketika engkau melihat seorang laki-laki yang sudah diberi sifat zuhud terhadap duniawi dan benar ucapannya, maka mendekatlah kamu semua pada orang tersebut karena dia itu sudah diberi hikmah oleh Allah. Wazhud wadafaqtu ala qoti qalbika bil mali la faqtun lahu taku aqala. Lan sengita sira ya salik ing dalem donya ana dene mengkono-mengkono ingkang aran zuhud iku sepine kumantil kanthi ati ira kelawan arta
Ora kok ingkang aran zuhud iku wong kang kasepen arta mengkono ora. Maka lamun zuhud sira, maka ana sira iku pinter-pintere manungsa lan ya iku manungsa ingkang sampurna akale. Dalam bahasa Indonesia, wahai Salik, bencilah kamu terhadap hal yang sifatnya duniawi. Bencilah kamu terhadap hal duniawi. Adapun yang disebut zuhud adalah terbebasnya hati dari ketergantungan terhadap harta. Terbebasnya hati dari ketergantungan terhadap harta. Dalam bahasa Jawanya, kumandil kantil terhadap harta. Jadi zuhud itu terbebasnya hati dari ketergantungan terhadap harta. Maka tidak disebut zahid, tidak disebut zuhud orang yang tidak punya harta. Oleh karena itu, jika engkau zuhud, maka engkau adalah manusia yang paling cerdas, yaitu orang yang akalnya sempurna. Kemudian Syekh Sholeh Darat memberi syarah, sesungguhnya orang yang zuhud adalah manusia yang paling cerdas karena dia meninggalkan yang sementara, meninggalkan duniawi yang sifatnya sementara untuk meraih sesuatu yang kekal kelak di akhirat. Kemudian dikatakan cerdas juga karena dia meninggalkan yang susah, yang susah-susah ketika di dunia untuk mendapatkan kesenangan kelak di akhirat. Karena orang yang berakal sempurna adalah orang yang menceraikan dunia dengan talak 3, seperti syair para ulama dengan Bahrul Ramal, Talikid dunya salasan, watluban zaujan siwaha, annaha zaujatu su'in la tubali man ataha, anta tu'tiha munaha wa yatu'tika kofaha, faida nalat munaha minka wallatka waroha. Talaklah dunia dengan talak 3 dan carilah pasangan atau carilah istri selain dia. Dunia itu bagaikan istri jahat. Dia tak peduli siapa saja bisa mendatanginya. Siapa saja bisa menghampirinya. Engkau memberinya harapan atau cinta, tetapi dia membalasmu dengan lacurnya. Jika dia mendapatkan cinta darimu, maka daya tariknya justru memerintahmu. Jadi, kenapa kita harus zuhud terhadap dunia? Itu karena ketika seseorang mendapatkan cinta dari dunia, ketika seseorang cinta terhadap dunia itu, atau ketika dunia mendapatkan cinta dari seseorang, maka dunia itu mesti yang kemudian memerintahkan kita. Itu juga ada ungkapan ulama seperti al-ilmu khairu minal mal, li'anal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta karena ilmu itu menjaga yang punya, sedangkan harta maka yang punya hartalah yang harus menjaga. Jadi dengan harta orang harus mau diperintah oleh harta itu. Oleh karena itu ciri-ciri zuhud, jadi selanjutnya dijelaskan, ciri-ciri zuhud adalah terbebasnya hatimu dari ketergantungan terhadap duniawi. Tidak dikatakan zuhud bagi orang yang tidak punya harta. Jangan dikira Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam itu tidak zuhud. Bahkan justru Nabi Sulaiman bin Daud itu adalah azhadun nas, manusia yang sangat zuhud.
Nabi Sulaiman memberi makan banyak manusia dengan makanan yang enak-enak dan lezat-lezat. Sementara beliau sendiri hanya makan roti syair. Roti syair. Roti syair itu roti dari gandum yang kualitasnya paling rendah. Itu roti syair. Jadi Nabi Sulaiman memberi makanan pada banyak orang yang lezat-lezat, yang enak-enak. Tetapi beliau sendiri justru makan roti gandum yang kualitasnya rendah atau dinamakan roti syair. Kemudian juga jangan dikira Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu tidak zuhud. Beliau berdua adalah zuhudun nas, zuhud dengan manusia. Karena kedua beliau itu memiliki harta yang berlimpah ruah. Tetapi beliau itu senantiasa diberikan, diinfakkan, ditasarukan pada umat Islam pada saat itu. Adapun orang yang gombal atau orang yang tidak punya duit itu memang miskin. Maka itu tidak bisa disebut zuhud. Jadi orang yang pakaian sederhana atau yang menampilkan diri dengan kesederhanaannya, kalau alasannya memang tidak ada harta, maka itu tidak bisa disebut dengan zuhud. Tetapi disebut zuhud apabila harta ada, tetapi dia berperilaku sederhana. Dia enggan terhadap harta itu. Seperti ketika Rasulullah tidak makan atau tidak berpakaian bagus, itu tidak berarti miskin atau fakir. Menurut sebagian ulama, tidak boleh menganggap Rasulullah Muhammad itu fakir atau miskin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menawarkan pada beliau akan memberi emas sebesar gunung Mekah. Tetapi beliau tidak suka, beliau tidak kersa. Maka Sayyid Taifah Al-Junaid radhiyallahu an bahwa zuhud adalah terbebasnya tangan dari rasa memiliki dan terbebasnya hati dari rasa mencari dan mendapatkannya. Adapun ciri-ciri zuhud itu adalah mengakhirkan. Jadi termasuk ciri zuhud mengakhirkan diri sendiri dan mendahulukan orang lain dalam memenuhi hajat kebutuhan kaum muslimin. Karena harta tersebut tidak lain adalah untuk merawat dan sebagai persediaan memenuhi hajat keperluan muslimin agar kuat agamanya. Juga sebagaimana ini, katal fakru ayyakuna kufran. Adapun kepalanya zuhud, jadi jenderalnya zuhud atau hal yang paling utama dalam zuhud adalah derma. Jadi kepalanya zuhud adalah derma. Maka zuhud tidak dijalani oleh orang yang tidak punya harta. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga berkata bahwa zuhud itu sikap. Bahwa zuhud adalah sikap tidak melihat harta orang mukmin atau kafir karena hinanya dunia dan tidak sekali-kali memperhitungkan berapa nilainya. Menurut Ali bin Abi Thalib, zuhud itu sikap, bukan keadaan. Zuhud itu sikap, bukan keadaan. Jadi, keadaan seorang bisa saja uangnya banyak, rumahnya megah, pakaiannya bagus, tetapi zuhud itu bukan keadaan itu, tetapi sikap. Meskipun punya rumah yang megah, punya harta yang banyak, tetapi sikapnya tetap sederhana. Karena dia enggan terhadap harta yang dimilikinya itu. Zuhudnya Abu Bakar enggan pada dunia, dan dunia pun enggan kepadanya. Harta di tangannya, tetapi akhirat di hatinya. Harta di tangannya, tapi akhirat di hatinya. Zuhudnya Umar bin Khattab enggan pada dunia. Dunia bertekuk lutut merayunya dengan banjir nikmat, tapi dia ikat dirinya pada teladan Nabi dan teladan Abu Bakar As-Siddiq. Disebut di dalam kitab
Maka Mukasyafatul Qulub Al-Ghazali, bahwa tidak disebut zahid orang yang enggan dunia karena tidak punya harta, sehingga dia menghindar dari harta itu. Tetapi yang disebut zahid adalah orang yang memiliki harta, tetapi dia memandang rendah hartanya itu, sehingga ia enggan dan menghindarinya. Ba'dul hukama berkata, kenapa aku enggan pada dunia? Karena umur hanya sebentar. Kebaikan dunia tidak seberapa. Dan susah pula bersihnya harta itu. Dunia itu mengeruhkan hati. Angan-angannya menyesatkan pada halalnya hisab dan haramnya siksa. Maka kita mesti dan harus enggan, kecuali hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja, intaha. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hambal berkata, zuhud terbagi 3, yaitu 1 zuhud meninggalkan haram, yaitu zuhudnya awam atau zuhud wajib. Yang kedua, zuhud meninggalkan berlebihan dari yang halal, yaitu zuhudnya khawas. Dan yang ketiga, zuhud meninggalkan apa saja selain Allah, yaitu zuhudnya arifin. Selanjutnya, saya saudara menulis muhimmah, hal-hal yang penting, catatan-catatan penting, bahwa secara garis besar zuhud itu ada 2 jenis, yuhud makdur lil abdi dan zuhud ghairul makdur lil abdi. Jadi zuhud makdur lil abdi adalah zuhud yang sesuai kemampuan hamba. Dan zuhud ghairul makdur lil abdi adalah zuhud tidak sesuai dengan kemampuan hamba. Zuhud yang sesuai kemampuan hamba ada 3, yaitu meninggalkan mencari sesuatu yang tidak ada, meninggalkan sesuatu yang tidak ada, wajar. Kedua, membagikan barang yang ada, wajar. Dan ketiga, meninggalkan harapan kembalinya harta. Sedangkan zuhud yang di luar kemampuan hamba, terputusnya hati dari duniawi. Ini yang seringkali di luar kemampuan hamba. Tidak sekali-kali memiliki angan-angan terhadap duniawi. Karena harta itu dipandangnya sebagai bangkai, sehingga tidak perlu susah-susah untuk membuangnya. Dan tidak perlu gembira apabila ia menghampirinya. Adapun awal untuk bisa sampai pada zuhud di luar kemampuan adalah menjalani zuhud makdur yang 3 tadi. Jadi supaya bisa sampai kepada zuhud di luar kemampuan, harus menjalani zuhud yang sesuai kemampuan dulu. Tetapi ada yang paling sulit meskipun sesuai kemampuan, meskipun zuhud sesuai kemampuan, itu ada yang sulit, yaitu meninggalkan harapan kembalinya harta. Meninggalkan harapan kembalinya harta. Bagi yang mentasarrufkan atau membagikan harta sebagaimana kebiasaan seperti memberi makan tamu, menyantuni fuqara agar dikenal dermawan, maka ini bukan zuhud. Karena terkadang keluar dari orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Tapi yang dikatakan zuhud itu meninggalkan duniawi atau membuang duniawi lantaran hinanya yang dinisbahkan dengan kesalahan di akhirat. Seperti halnya bisanya hilang Yusuf yang dijual saudara-saudaranya, maka saudara-saudara Nabi Yusuf itu disebut zuhud dari Yusuf. Agar dengan hilangnya Yusuf, mereka bisa dekat dengan bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Bukan karena senang harga jual Nabi Yusuf, itu tidak. Maka Al-Quran berfirman, wa kanu fihi minaz zahidin. Walhasil, bahwa yang disebut zuhud adalah orang yang mendapatkan duniawi, mendapatkan harta, mendapatkan derajat, pangkat, tetapi disertai rasa rendah hati supaya orang itu bisa mengendalikan diri. Apabila ia mengambil dan mau mengelolanya, maka ia tidak menjadi hina,
dan tidak hilang derajatnya. Kemudian tidak mau menerima duniawi karena khawatir bila hatinya berorientasi pada harta, ia memiliki kasih selain Allah. Kalau memiliki kasih selain Allah, maka itu tandanya adalah syirik. Maka itulah yang dikhawatirkan bagi orang yang zuhud, sehingga dia enggan terhadap dunia, khawatir nanti menjadi syirik, bahwa hartanya itu seakan dipertuhan atau menjadi ma'bud olehnya. Saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang mendapat keridhaan fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita tetap terjaga hati kita kepada akhirat, meskipun di tangan kita terdapat kekayaan yang banyak, terdapat harta yang banyak. Jadi harta di tangan tetapi hati di akhirat. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.